sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu mengatakan bahwa tidak diperbolehkan dalam suatu putusan pengadilan atas tindak pidana yang dikarenakan ketidakmampuan si debitur untuk melakukan pembayaran. Jadi di satu sisi terdapat pasal yang mengatur mengenai utang piutang tidak bisa dipidana. Ya. Sore pemirsa, ketemu lagi dengan channel Advokat Wilminta Giant Partner. Kali ini kita akan berdiskusi dengan Pak Bos mengenai perkara utang piutang yang sering ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sorry. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Akan kita diskusikan dengan Big Boss. Gini ilustrasinya. Ini si A pemilik uang atau yang meminjami uang kepada si B. Namun setelah berjalannya waktu dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya antara utang piutang tersebut, si B dalam kenyataannya tidak bisa melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya tersebut kepada si A. B sebenarnya mampu untuk melakukan pembayaran tersebut, tapi tidak ada etikat baik untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Nah, ini yang mau kita diskusikan sama Big Boss. Ini gimana Pak Bos menurut hukum mengenai ilustrasi utang piutang tersebut? Ya tidak tahu, Mas. Ya pikir sendiri. Kenapa dia tidak bisa memasukkan? Jadi gini ya, teman-teman. Kita harus melihat pada prinsipnya utang piutang adalah perkara perdata. Jadi tidak ada kaitannya sama pidana. Akan tetapi apabila di situ terdapat bujuk rayu, rangkaian kebohongan, tipu muslihat, ini konteksnya lain. Berarti dilihat dulu perjanjian waktu antara si A si B ini. Nah, apakah jadi seperti ini saya contohkan ya. Katakan Pak Kuku utang ke saya. Tapi Pak Kuku menyampaikan ini untuk modal usaha saya. Nanti Pak Willem saya berikan pengembalian sebesar berapa? 100%. Jangka waktunya berapa? 1 tahun katakan. Akan tetapi dalam waktu 1 tahun ternyata uang itu tidak untuk modal usaha, digunakan keperluan yang lain. Digunakan untuk keperluan yang lain. Ya. Akan memberikan bunga bunga sebesar 2,5% setiap bulannya. Jadi di situ akhirnya saya tertarik. Terus saya tanya, ini untuk usaha apa? Katakan untuk usaha batubara lah, apa misalnya. Kemudian dalam jangka waktu 1 tahun, saya menagih janjinya Pak Kuku. Pak, ini katanya setiap bulan sejak 1 tahun yang lalu saya mendapatkan sesuatu, tapi ternyata tidak. Terus saya tanya, usahanya Pak Kuku yang modal apa? Yang untuk dijanjikan waktu pertama. Ya, yang batubara itu seperti apa? Ya, bagaimana sekarang? Bisa enggak lihat izinnya, izin usaha apa dan sebagainya. Ternyata Pak Kuku tidak bisa menunjukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kuku tidak bisa memberikan saya bunga itu tadi, bunga tiap bulannya. keuntungan tiap bulan. Keuntungan tiap bulannya. Keuntungan dari modal. Ya. Keuntungan setiap bulannya sebesar 2,5% itu. Dan Pak Kuku juga tidak bisa mengembalikan uang saya sebesar berapa tadi? Disebutkan tidak? Ya, 100 juta lah. Ya, katakan 100 juta. Maka disitulah ada tindak pidananya. Jadi ada rangkaian kebohongan, ternyata Pak Kuku tidak menggunakan uang. Tapi gini Pak, koreksi, jangan Pak Kuku gitu loh Pak, orang lain. Oh iya. Jangan jenengan kok. Ya. Ke
kesannya kok. Iya iya iya. Mas Kupo Mas. Sama aja Pak. Itu tadi ilustrasi yang pertama. Terus ilustrasi Pak Bos. Ilustrasi yang kedua gini Pak Bos. Gimana Pak Kupo? Kalau Gak enak ya Pak Kupo. ini sama utang piutang, perjanjian utang piutang. Namun di dalam faktanya, di dalam perjanjian tersebut tidak mengatur mengenai pengembalian uang tersebut. Terus gimana cara si yang pemilik uang atau yang memberikan hutang ini melakukan meminta kembali uang tersebut kepada si yang diberi hutang? Apakah bisa dilakukan pelaporan tidak pidananya atau dilakukan gugatan ke pengadilan? Satu, ya perjanjian tersebut dinovasi, inovasi itu diperbaiki, dia apa dirubah? Ya ada klausul-klausul penambahan klausul. Iya penambahan klausul lah. Ya. Di situ seumpama dari Pak Kukunya tidak mau inovasi, melakukan perubahan perjanjian, maka kita harus memberikan somasi ke yang bersangkutan. Somasi bahwa dikarenakan perjanjian tersebut tidak terdapat jangka waktunya, maka dengan ini renovasi perubahan. Somasi dulu. Ya, somasi. Setelah somasi, seumpama dia tidak mau merubah itu, merubah perjanjian yang awal, kita harus mengajukan gugatan. Dasar gugatannya apa? Jangka waktunya ada di somasi. Mau diteruskan tidak itu? Ya sudah, monggo silakan. Katakan ya. Ya. Saya punya utang ke Pak Koko sebesar 1 juta. Ya. Pak Koko 1 juta, saya bayar 100. Pak Boy 1 juta, saya bayar 100. Pak Sandi 1 juta, saya bayar 200. Adil ya? Adil. Pak Sandi gimana? Jawab. Iya. Terus gimana Pak Bos? Mau yang kalau seperti ini, ya kalau seperti ini. Katakan itu berupa uang ataupun berupa barang, itu masuk kategori pidana. Asalkan Pak Kuko melaporkan saya, Pak Boy melaporkan saya, Pak Sandi melaporkan saya setelah apa jangka waktunya habis atau saya terjadi wan prestasi. Jadi itu sesuai dengan ketentuan pasal 379A. Dikarenakan kerjaannya. Iya, mata pencaharian saya seperti itu, baik berupa barang. Bukan hanya satu kepada satu orang. Ya, pada beberapa orang. Tapi gini, gimana Pak? Sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu mengatakan bahwa tidak diperbolehkan dalam suatu putusan pengadilan atas tindak pidana yang dikarenakan ketidakmampuan si debitur untuk melakukan pembayaran. Jadi di satu sisi terdapat pasal yang mengatur mengenai utang piutang tidak bisa dipidana. Ya. Jadi kesimpulannya dari pembahasan dengan Big Boss ini, utang piutang bisa dipidana asalkan terdapat macam pengembalian, kelebihan pengembalian. Bukan. Jadi gini. Jadi kesimpulannya ya. Utang piutang itu pada prinsipnya tidak bisa dipidana. Akan tetapi apabila utang piutang tersebut ada bujuk rayunya mengenai investasi, misalnya investasi sebuah perusahaan atau investasi tanah dan sebagainya, terus dia menjanjikan sesuatu, pembagian keuntungan, kelebihan pembayaran gimana? Ya maksudnya dia kan utangnya 100 dibayar 110 atau 120. Oh, dia menjanjikan bunga. Nah, bayar maksud kamu gitu. Iya. Dia menjanjikan bunga, sehingga saya tergerak memberikan uang tersebut, meminjami uang tersebut. Ya. Tapi kalau utang piutang secara biasa, saya ilustrasikan Pak Kuko, saya utang untuk apa? Ini saya mau beli makan. Tapi mungkin Pak. Untuk berobat ya, masa 100 juta kan tidak mungkin. Ya berarti masa kampung Pak.
Pak Aku kan juga enggak mau. Enggak mau dikarenakan masa utang. Nggak mungkin ada, Pak. Jadi seperti itu. Terus apabila utang tersebut sudah dikembalikan, ada etikat baik mengembalikan pembayaran yang seperti yang saya contohkan tadi, 1 juta saya kembalikan 100.000. Apabila lebih dari 1 orang, itu pidananya ada. Apabila lebih dari 1 orang, jadi saya utang Pak Uko seperti itu, saya utang Ke beberapa orang. Beberapa orang. Ya berarti ini cuma berupa Uang. iya, uang simple berarti ya. Iya. Enggak berkaitan sama alat pembayaran. Nah, nanti Pak Bos di Oh, video berikutnya. cek, giro, dan ya, sebagainya. nanti FTGS. kita bahas nanti. Itu kita bahas nanti. Ya, untuk sementara itu dulu Pembahasan dari Big Boss. Terima kasih Pak Bos atas ilmunya. Semoga ya ora ilmu kita sharing juga belajar. Semoga amal ibadah. sering-sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.